Jangan pernah mimpi mau new normal. Kalau satu, pemerintah ini belum kuat banget nih melakukan tes, telusur, dan isolasi. Yang kedua, ya kan, masyarakatnya ini belum disiplin nih, ya, mau melakukan pencegahan sesuai dengan protokol COVID-19. Masker belum jadi gaya hidup, ya, jadi fashion, jadi lifestyle. Cuci tangan belum juga, jaga jarak juga belum. Nggak usah lah kita ngomongin new normal. Tapi saya yakin kita masyarakat Kalbar sih mampu lah. Jadi berharap ya, mari 1 Juli, ya kan, secara bertahap semuanya kita kembali produktif dengan sehat dan aman di tengah ancaman corona. Ya, kita nggak tahu kapan berakhir nih kan. Nah tadi. Kita sudah sampai tahapan yang baik lah ya dalam penanggulangan corona di Kalimantan Barat. Kita lihat corona itu, kita lihat begini, kasus dibandingkan jumlah penduduk. Kita di Kalimantan ini, di Kalimantan Barat ini adalah kasus terendah dari jumlah kasusnya dibandingkan dengan provinsi yang lain. Yang kedua, ya kan, kalau kita persentase per 100.000 penduduk kita ini paling kecil. Jadi total kasus kita sudah melakukan tracing sebanyak-banyaknya, ya, itu terendah dari 4 Kalimantan yang lain. Yang kedua, kita lihat yang namanya case fatality rate, fatalitasnya. Kasus yang ada mati berapa sih? Meninggal berapa sih? Dari 270 kasus yang terkonfirmasi COVID-19 hanya meninggal 4. Jadi case fatality rate-nya cuma 1,48. Bandingin rata angka dunia 6%. Bandingin angka nasional 6%. Kita cuma 1,48. Jadi udah jumlah kasusnya sedikit, lalu fatalitasnya juga rendah, lalu severity, berat ringannya kasus, ya kan? Kasus kita ini yang memerlukan perawatan di rumah sakit sekarang tinggal 11 ya dirawat. Di luar yang 4 meninggal ya. Yang lainnya itu kebanyakan adalah orang tanpa gejala, ya. Awalnya dia belum terkonfirmasi, dia reaktif, pernah kontak dengan COVID-19, lalu tanpa gejala, sekarang terkonfirmasi, itulah yang terjadi. Sehingga kebanyakan kasus-kasus corona di Kalbar ini bisa isolasi di tempat mandiri, tidak perlu perawatan canggih di rumah sakit, di ruang isolasi rumah sakit yang memerlukan ventilator, memerlukan oksigen, enggak sama sekali, tanpa gejala, ya kan? Nah, jadi evaluasi sementara adalah bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini, mohonlah masyarakat pahami, sudah itulah maksimal kerja. Dan kemudian kasus corona di Kalbar itu jumlahnya sedikit, ya, lalu juga tidak fatal karena angka kematiannya hanya 1,48% dibandingkan dengan dunia dan nasional. Lalu severity, yaitu lebih banyak ringan karena lebih banyak orang tanpa gejala, ya, tanpa gejala yang kita rawat, ya. Nah ini yang terjadi, ya kan. Kalau saya ditanya apakah sudah menurun, kita tidak bisa bikin grafik epidemiologis karena kesulitan masalah hasil pemeriksaan swab yang udah kita kirim 3 minggu yang lalu pun masih ada yang belum berhasil nih. Oke. Nah kenapa ini terjadi? Karena pemerintah sudah melakukan TTI. Pemerintah melakukan tes banyak-banyaknya, klaster, kelompok risiko tinggi, ya, pedagang-pedagang, petugas kesehatan, tim gugus tugas, semuanya sudah kita screening dengan menggunakan rapid test. Ya, itu 3 tuh, 1 gejala klinis kalau ada, kedua anamnesa dia pernah kontak langsung dengan pasien COVID-19, yang ketiga memang dia ada reaktif, artinya sudah ada antibody, sudah ada polisi. Kalau udah ada polisi ini, udah pasti dia pernah ketemu penjahat kapan-kapan kan, itu ya kenapa filosofinya ya, dia belum, yang rapid test reaktif itu belum corona. Tapi karena dia sudah ada antibody, kalau udah ada polisinya kan pasti dia berlintas dengan penjahat dong dulu-dulunya kan. Nah, itu yang kita cari, kan. Itu kita lakukan sehingga hasilnya seperti ini. Tetapi mustahil, ya kan, menanggulangi corona ini cuma dengan kerja-kerja dari pemerintah, ya kan. Nah kita
Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur ini dari kelompok sipil masyarakat ini luar biasa. Kelompok ibu-ibu, anak-anak muda, OKP, ya, organisasi kemasyarakatan, dari pengusaha peduli Kalbar, ya, dari pengusaha-pengusaha itu luar biasa bantu nih untuk melawan corona ini, ya kan. Tetapi ada satu hal yang perlu masyarakat ingat, ya kan. Kalaulah pemerintah sudah maksimal melakukan TTI, tes telusur dan isolasi, ya, tinggal kewajiban masyarakat, ya kan, siap untuk menuju kenormalan baru. Kenormalan baru adalah kembali produktif setelah lama tidak produktif akibat corona dengan cara sehat dan aman, ya kan. Di tengah ancaman, kita sadari nih, di tengah ancaman corona. Apalagi 86% kasus corona itu tanpa gejala, kan. Maksimal pun pemerintah berbuat, pastilah, ya kan, masih ada yang lolos kan tanpa gejala, ya kalau kita nggak jaga diri bisa kena. Jadi itu loh, kenormalan baru adalah kembali produktif tetapi dengan sehat dan aman di tengah ancaman corona. Ini yang mesti disadari, sehingga, ya kan, sehingga ada 3 hal yang mesti dilakukan pemerintah untuk masyarakat untuk mencegahnya. Bahwa memakai masker harus jadi fashion, harus jadi lifestyle, jadi gaya hidup. Karena masker ini satu, ya kan, mencegah kita dari corona. 2, sebentar lagi dengan adanya kebakaran, ya kan, lahan, ya, hutan dan lahan, kualitas udara akan menurun sekali. Itu sangat efektif dicegah dengan masker. 3, bahwa kasus-kasus itu berkolosa, ya, penyakit TBC ini di Kalbar ini masih banyak, penyakit paru infeksi lainnya masih banyak yang ditularkan melalui airborne. Kalau corona kan pakai droplet nih, pakai masker udah kita bisa cegah. Kalau yang TBC itu udah pakai masker pun kita mungkin masih kena karena kan di airborne. Makanya pakailah masker gitu. Jadi masker harus jadi lifestyle, gaya hidup. Beli masker yang banyak, nggak usah mahal-mahal, cocokkan dengan warna baju, warna jilbab kita, ya kan. Nah, pakai tiap hari, pakai masker. Nah. Yang kedua, cuci tangan. Jadi virus corona ini diseliputi lemak. Kalau lah mau pakai hand sanitizer yang mahal, belilah yang kadar alkoholnya 70%. Kalau di bawah 70% seperti kebanyakan hand sanitizer yang ada, nggak ada guna. Yang paling penting adalah cuci tangan pakai sabun. Kita beli sabun batang Sunlight, kita bagi rame-rame, itu jauh lebih efektif daripada pakai hand sanitizer, ya. Jadi kalau kuman corona itu, ya mungkin kalau nempel di jari kita dia 14 jam baru mati. Kalau kita rajin berjemur mungkin 4-5 jam dia mati. Tapi kalau kita kena cuci tangan, ya, dalam hitungan detik dia meninggal karena dia lapis luarnya itu lemah. Cuci tangan harus jadi gaya hidup. Tumbuhkan, ya kan, sektor dari mebler nih, mebler dan elektronikal ini, ya, tumbuhkan, ciptakan dia tempat cuci tangan yang enak, indah, cantik, taruh teras semua. Yang enak, cantik dan indah ditaruh di ruang-ruang tamu. Ya, jadi itu, jadi gaya hidup cuci tangan ini, menjaga dari tipes, diare, ya kan, dari penyakit yang lainnya semuanya. Ini bukan di corona aja. Yang ketiga, jaga jarak lah, ya, macam kita gini jaga jarak, ya kan. Kalau new normal nanti seluruh resto, warung kopi, ya, mejanya pakai sekat plastik, kira-kira begitu. Nah, jangan pernah mimpi mau new normal. Kalau satu, pemerintah ini belum kuat banget nih melakukan tes telusur dan isolasi. Yang kedua, ya kan, masyarakatnya ini belum disiplin nih, ya, mau melakukan pencegahan sesuai dengan protokol COVID-19. Masker belum jadi gaya hidup, ya, jadi fashion, jadi lifestyle. Cuci tangan belum juga, jaga jarak juga belum. Nggak usah lah kita ngomongin new normal. Tapi saya yakin kita masyarakat Kalbar sih mampu lah. Jadi berharap, ya, mari 1 Juli, ya kan, secara bertahap semuanya kita kembali produktif dengan sehat dan aman di tengah ancaman corona. Ya, kita nggak tahu kapan berakhir nih kan. Nah, tadi melakukan protokol kesehatan tadi. Ya, kita satu-satunya alat screening kita kan rapid test. Rapid test itu adalah alat bantu screening untuk mengetahui, dia pemeriksaan serologis, dia bukan memeriksa corona. Dia serologis untuk mencari antibodi. Ya, antibodi ini adalah polisi baik di dalam badan, ada 2 jenis, IgM dan IgG. Ya kan, antibodi.
dengan adanya kita screening tadi tahu orang ada antibody, kita berpikiran kalau orang sudah ada antibodinya pasti dia pernah berseliweran dekat kontak dengan pasien COVID-19. Nah, barulah kita cari mana coronanya. Yang kedua, kadang-kadang tuh polisi masih ada, penjahatnya juga masih ada. Jadi tetap kita swab kerongkongan, ya kan? Jadi kira-kira itu. Jadi nggak ada, semuanya standar sama pakai rapid test. Jadi gabungan antara pemeriksaan fisik, pemeriksaan klinis dengan ronsen, kita lihat pneumonia dan sebagainya, anamnesa, tanya, penyelidikan epidemiologis, pernah ada dia kontak dengan pasien COVID di Jakarta, perjalanannya atau ke Pontianak kan, digabung dengan hasil, ya kan, hasil rapid test, itulah kita bisa menentukan ini OTG. Saya pokoknya kalau pernah kontak dengan COVID-19 lalu reaktif, saya kelompokkan dalam OTG dan kami isolasi. Baru kemudian kami swab, seluruhnya kami swab. Dari 5.800 yang kita rapid test, kita dapat 400 lebih yang reaktif, seluruhnya kita isolasi. Ada yang mandiri, ada yang kita taruh di gedung diklat, kami ada 46 kamar, ada yang kami satu hotel 43 kamar saya blok, ya kan. Lalu ada juga di rumah sakit, ada 32 kamar ruang isolasi mandiri di rumah sakit, semuanya isolasi. Sehingga ketika di hasil swabnya negatif, dia sehat, boleh pulang. Yang positif tinggal memindahkan saja dari ruang isolasi di rumah sendiri atau di gedung serbaguna atau di hotel ke rumah sakit, ya kan? Jadi awal-awal mereka sudah kita ketahui semuanya. Itu jadi 14-nya itu semuanya sudah diisolasi. Sebelum dia terkonfirmasi sudah kita isolasi. Nah, itulah kira-kira, ya. Supaya aman, ya kan? Supaya aman. Nah, alat sudah kita pesan, jadi pemerintah provinsi pun mau bantu, kita sudah pesan, proses pengadaan barang dan jasa sedang berjalan, mudah-mudahan minggu depan mobile PCR-nya sudah datang, dan itu untuk 5 kabupaten ya, jadi Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Sanggau, Sekadau, supaya tidak jauh-jauh. Ya kita yang kami minta sekarang kita harus adalah sertifikasi dan pengakuan, ya kan, pengakuan dari pusat saja, ya kan, bahwa itu memang bisa diakui hasilnya, kira-kira itu. 1 jar, harganya mahal, 5,9 miliar tuh. Ini bantu-bantu oleh provinsi juga bantu kita. Belum lagi nanti beli regennya kan, nah, kira-kira gitu.